Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama mubarakah wa ja'alna lil muttaqina mafazah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal kiram, Al-Ustadzul Karim Helmi Yusuf Al-Majistir wa summa para al-satis wa al-satis al-kiram. Alhamdulillah wa hadzal multaqa yaumul isna fi hadzal halaqah yakni mustalahul hadis bil barakah wa rahmah minallahi ta'ala. Amin. Wal an sanadrusu yakni nabahasu sahihul Bukhari. Wa ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah. Nabda'ul halaqah bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Kitabus Sahihul Bukhari, Kitabul Ma'arif li ummatil Islam Indonesia atau dunia. Wal an mabayyana Kitabul Sahih Bukhari li Al-Ustadzul Karim Al-Ustadz Haji Helmi Yusuf Al-Majistir. Alaihi tafaddal Al-Ustadz. Baik. Jazakumullah khairan Al-Ustadz Sutria Dirgah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi madaqat ila wa farajahullah amma ba'du. Para bapak, para ibu, sahabat sekalian yang istiqamah di dalam menuntut ilmu pada siang hari ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya terus dijadikan sebagai hari-hari yang penuh keberkahan, karena salah satu cara mengisi hari kita untuk menjadi penuh keberkahan tidak ada lain adalah dengan cara menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para bapak, para ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang beberapa kitab yang disebut dengan kitab induk hadis, ya, induk hadis yang biasa digunakan oleh orang Islam, ya, bukan saja Indonesia tapi juga sedunia, ya. Nah, apa pentingnya kita mengetahui ini? Ya, tentunya sebagai umat Islam, karena sumbernya, ya, sumber Islam itu adalah dari hadis, ya, maka mau tidak mau kita harus mengetahui kitab hadis tersebut sebagai rujukan daripada hadis yang kita pergunakan tadi. Rasa-rasanya nggak pantas banget gitu, ya, nggak pantas banget kalau kita sebagai umat Islam mengaku bahwa
sumber hukum kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Giliran kita ditanya, kitab Imam Bukhari apa ya? Nggak tahu jawabannya. Kitabnya Muslim apa ya? Nggak tahu jawabannya. Terus kitabnya Imam Bukhari ada berapa hadisnya? Nggak tahu. Bagaimana kisahnya? Nggak tahu juga gitu ya. Nah, karena itulah penting untuk kita pelajari ya sejarah singkat ya. Ini nggak mendetail banget nih. Sejarah singkat riwayat hidup daripada perawi-perawi besar, semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Daud dan seterusnya secara singkat saja. Paling tidak kalau orang bertanya tentang siapa Bukhari secara singkat kita bisa jawab. Kalau kita bertanya atau ditanya tentang Imam Muslim kita bisa jawab. Kitabnya berapa hadisnya itu bisa kita jawab. Paling enggak itu aja dulu. Jangan sampai sebagai umat Islam giliran ditanya siapa Imam Bukhari enggak tahu, ditanya Imam Muslim enggak tahu dan seterusnya enggak tahu, ya, dan juga berapa hadis yang ada di dalam kitab Bukhari kita enggak tahu juga. Ini rasanya ya remeh banget kok umat Islam enggak tahu apa-apa terhadap sumber hukum Islam itu sendiri, ya. Baik, kita lihat sekarang. Ya, jadi kemarin sebagaimana ditunjukkan di share screen ini bahwa ada sedikitnya 6 ya, 6 sumber kitab yang menjadi sumber rujukan bagi umat Islam dalam bidang hadis. Di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Ini mungkin yang insya Allah akan kita kupas sedikit. Tentunya kalau kita pengen lebih bagus lagi ya lebih baik lagi, tapi mungkin ya harus memiliki kitab yang lebih besar lagi tentunya ya. Nah, baik kita mulai dari Sahih Bukhari. Hadal kitab samahu al-Jami' as-Sahih. Ya. Kitab ini dinamakan oleh pengarangnya dengan sebutan Al-Jami' as-Sahih. Nih ingat nih, Sahih Bukhari, nama kitab aslinya disebut dengan Al-Jami' as-Sahih. Tuh, himpunan hadis-hadis sahih. Wa kharrajahu min 600 alfi hadisin. Dan ia takhrijkan, ia riwayatkan min 600 alfi hadisin, ya. 600 alfin, banyak benar tuh, 600.000 hadis, ya, 600.000 hadis. Jadi Imam Bukhari pada dasarnya tuh menulis buku yang ada di dalam Sahih Bukhari atau Jami' as-Sahih itu hadis awalnya seluruhnya adalah 600.000, tapi nanti ya bisa jadi kurang kali begitu, yang dibutuhkan saja. Wa ta'iba rahimahullah fi tanqihihi wa tahdibihi wa taharri fi sihhatihi. Wa ta'iba dan membebani dirinya si pengarang itu ya di dalam memilih ya mana hadis-hadis yang sahih. Ini tanqih, tahzib, taharri itu hampir sama maknanya itu. Tanqih itu memilih, tahzib itu juga sama juga sebenarnya, artinya hazaba yuhazibu itu mendidik, memilah ya. Fatahari sama juga mengeluarkan juga. Nah, jadi dari 600.000 itu akhirnya dipilih, disaring, ya, diedit dan lain sebagainya, hatta kana la yada'u fihi haditsan, sehingga bahkan ya dia tidak pernah meletakkan di dalam kitabnya satu hadis illa ghtasala wa shalla rak'ataini, kecuali dia mandi dulu dan sholat 2 rakaat. Yastakhirullaha fi wad'ihi, meminta ya atau sholat istikharah, meminta pilihan yang terbaik
di dalam meletakkan hadis tersebut, di dalam menuliskan hadis tersebut. Walam yada fihi musnadan illa ma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ia tidak pernah menempatkan atau membuat di dalam kitabnya itu satu sanad kecuali yang sanadnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, coba diperhatikan ya. Ada 600.000 hadis. Ya. Ini kalau semuanya jadi ini misalnya nih ya. Ada 600.000 hadis. Setiap satu hadis mau ditulis, Imam Bukhari mandi, lalu 2 rakaat sholat. Tuh, bayangin. Mandinya aja kalau sesuai dengan satu hadis itu 1 kali mandi, maka sudah ditemukan atau sudah dilakukan oleh Imam Bukhari 600.000 kali mandi. Mandinya doang tuh. Ya. Mau nulis hadis supaya dianggap fisik atau zahirnya bersih, itu Imam Bukhari mandi dulu, ya. Untuk mendapatkan jiwa yang bersih, dia sholat 2 rakaat. Jadi bersih zahir dan batin, kira-kira begitu. Salatnya salat istikharah. Ya. Kalau setiap hadis 600.000 hadis, salatnya 2 rakaat, ya. Itu kan berarti udah 12.000 rakaat yang dikerjakan oleh Imam Bukhari di dalam menuliskan hadisnya. Bayangin tuh, ya. Kita nulis apa-apaan, nggak pernah mandi, nggak pernah ya sholat, nggak pernah apa. Tulis aja, udah masa bodo amat. Wudu aja kadang-kadang kagak, ya kan? Nah, ini pentingnya kita membersihkan jiwa dan raga ketika kita belajar ilmu. Ya, wabil khusus ini adalah hadis misalnya, ya. Sebegitu pentingnya Imam Bukhari, dia merasa bahwa nggak cakap, nggak pantas kalau dia menuliskan hadis Rasulullah dirinya dalam keadaan kotor dan tidak mohon pertolongan kepada Allah, ini hadis layak atau tidak untuk ditulis, ya. Nah, jadi ketentuan hadis tersebut dicatat oleh Imam Bukhari iya atau tidak itu setelah beliau istikharah dulu, ya. Istikharah, mendapatkan berita dari Allah bahwa hadis itu pantas untuk ditulis sesuai dengan yang didapati, ya, isyaratnya dari Imam Bukhari tersebut, baru dia menulis, ya. Sebegitu telitinya Imam Bukhari di dalam menuliskan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia juga tidak menulis dan tidak membuat satu sanad, ya, musnad, kecuali sanad tersebut betul-betul sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sanadnya sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisanadil muttasili, dengan sanad yang muttasil, alladzi tawafara fi rijalihi al-adalah wad-dabti, ya, yang di dalamnya memenuhi, ya, tokoh-tokoh hadisnya, rijal-rijal hadisnya, sifat-sifat adalah, ya, sifat-sifat baik dalam agama dan akhlak, wad-dabti, dan kekuatan daya ingat, ya. Nah, dengan demikian Imam Bukhari tidak mencatatkan hadisnya kecuali di dalam sanadnya itu adalah sanad yang betul-betul sahih dari Rasulullah. Sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Orang-orang yang pemilik sanad tersebut sifatnya adalah, ya, istiqamah fiddin, istiqamah fil muru'ah. Dan ad-dabtu, ya, ad-dabtu itu berarti sifatnya punya akal yang cerdas, punya daya ingat yang kuat. Ya, berarti Imam Bukhari nggak mau menulis hadis-hadis sembarangan. Tokoh-tokoh hadis yang dianggapnya tidak punya adalah yang baik dalam bidang agama dan dalam muru'ah, akhlak, nggak bakalan ditulisnya. Ya, terus juga rijal atau tokoh hadis yang daya hafalnya buruk, itu juga tidak akan dituliskan di dalam Al-Jami' As-Sahih. Saya mungkin sudah beberapa kali mencontohkan
Itu katanya terjadi pada Imam Bukhari. Imam Bukhari kalau datang ke sebuah atau ke seorang rijal hadis, itu dia datang dulu ke kampungnya tanpa memberikan informasi bahwa dirinya adalah ya Imam Bukhari gitu. Nyamar jadi orang biasa aja begitu. Yang nggak perlu pakai pakaian yang rapi segala macam untuk mengetahui situasi dan kondisi kampung di mana ada rijalul hadis, ada tokoh hadis di situ. Nah, maka dia biasanya sampai di satu tempat itu 3 hari sebelum dia bertanya kepada atau dia berguru kepada guru hadis tersebut. Nah, maka yang disambangi, yang didatangi itu masjid dekat rumah sang guru, ya. Beberapa orang yang juga dekat rumah sang guru, ya. Datangnya masjid, kenapa? Dia pengen tahu si ahli hadis tersebut sholat berjamaah enggak? Ya, kalau ditunggu selama 3 hari, masjid sedekat rumahnya, ternyata di situ ahlul hadis yang ingin didatangi Imam Bukhari nggak pernah muncul-muncul gitu, maka nggak jadi Imam Bukhari berguru kepadanya. Ya, berarti itu orang bukan ahli sholat berjamaah, kira-kira begitu. Terus tanya-tanya kepada orang sekitar bagaimana perilaku si tuan guru tersebut, akhlaknya baik atau tidak, bersama tetangga itu baik atau tidak, dan lain sebagainya. Ya, itu keterangannya dia dapati dari tetangga-tetangganya. Kalau semuanya sudah memenuhi syarat, ya beritanya bagus, baru dia datang. Datangnya juga pelan-pelan dulu, lihat dulu situasi dan kondisi. Nah, salah satu ada yang didatangi, sudah mau masuk rumahnya kira-kira begitu. Si rijal hadis salah satunya ini adalah pemelihara kambing. Nah, di sana Imam Bukhari memperhatikan dan melihat bagaimana si rijal hadis sanad itu, si pemilik sanad tersebut ngempanin kambing. Di antaranya ya empanan kambing dipegang di tangan, kambingnya dipanggil ya dengan nada-nada lah begitu, misalnya diteriakin be 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 gitu kan. Nah, setelah kambingnya datang, makanannya ditarik. Ya, makanannya ditarik kembali tuh. Kambing buyar lagi, ya kan, lari-larian lagi udah jauh, diambil lagi makanannya, ya, lalu diarahkan lagi ke kambing tersebut dengan teriakan bem bem bem. Ah, kambing datang, ditarik lagi. Jadi itu kambing digodain. Nah, begitu tuh Imam Bukhari nggak suka, ya, wah ini nggak baik nih, tidak punya sifat berkepribinatangan. Batal sudah, ya, sudah 3 hari di situ meneliti, orang bilang baik-baik, ternyata sama orang baik, sama binatang nggak baik, ya, tinggal nggak jadi, ya. Terus ketemu lagi misalnya perawi, ya, lalu kemudian ternyata diperhatikannya, ternyata si perawi ini kalau buang ludah ternyata ke sebelah kanan, ya, orang yang alim, tapi ketika buang ludah dia buangnya ke sebelah kanan. Ini kan berarti kalau begitu tidak mematuhi anjuran Rasulullah, ya, bahwa buang ludah itu seharusnya ke kiri. Bayangin, gara-gara buang ludah ke kanan atau ke kiri saja, menurut Imam Bukhari itu orang sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai rijalul hadis, sebagai pembawa sanad yang dianggapnya muttasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu, ya. Wah, kalau kita mah kelas-kelas kita udah kagak layak semuanya udah, ya kan. Belajar hadisnya ya udah nggak pakai adab-adabnya segala macam begitu, ya. Di sekolah di mana, ya apalagi di kampus. Itu kalau yang namanya ngajar hadis di kampus mah, masya Allah, anak mahasiswa sih luar biasa banget ya. Jauh dari adab ya orang-orang berilmu tuh. Sekalipun ya kita lihat dia itu mahasiswa UIN, mahasiswa PTIQ dan sebagainya. Ternyata itu ya tidaklah layak kalau dijadikan sebagai suri teladan ya bagi banyak orang begitu, karena mahasiswa sendiri ya cara ngambil hadisnya, cara nulisnya, apa segala macamnya, cara menyampaikannya tidak ada adab sama sekali dalam proses mempelajari hadis tersebut. Lalu akmala ta'lifahu fi sittata asyara aman, dan ia
menyelesaikan karyanya selama 16 tahun. 16 tahun itu kalau dari ukuran bayi sampai 16 tahun itu berarti balik sudah, ya, sudah masuk usia dewasa begitu, 16 tahun. Tsumma 'arradahu 'alal Imam Ahmad wa Yahya bin Mu'in wa Ali bin Al-Madani wa ghairihim. Lalu ia menyodorkan kitabnya itu kepada Ahmad dan Yahya bin Mu'in dan Ali bin Al-Madani wa ghairihim dan selain mereka. Fastahsanuhu, lalu mereka menganggap kitab tersebut baik. Wa syahidu lahu bisihhah, dan mereka para ulama saat itu bersaksi bahwa kitab tersebut memang adalah kitab yang sahih, ya, kitab yang benar-benar berisi hadis-hadis yang sahih. Wa qad talaqahu ulama bil qabul fi kulli asrin, dan sekarang dan telah diterima kitab tersebut oleh para alim ulama pada setiap masanya. Nah, dari hasil jerih payah yang sangat luar biasa itu, Imam Bukhari akhirnya berupaya nih untuk konfirmasi kepada ulama-ulama yang lebih tua daripada dia pada masanya, yang lebih bertokoh, ya, kepadanya dibandingkan dengan dirinya. Ya, hubungkanlah Syekh Ahmad, Syekh Yahya bin Mu'in, Syekh Ali Al-Madani sebagai guru-guru tua pada waktu itu yang memang pengajar dalam bidang hadis. Mereka semua menyatakan bagusnya kitab Al-Jami' As-Sahih, dan mereka bersaksi bahwa kitab tersebut adalah, ya, kitab yang mengandung kitab-kitab yang sahih dan menyatakan kebenarannya. Qala Al-Hafiz Az-Zahabi, berkata Al-Hafiz Az-Zahabi, huwa ajallu kutubil Islam. Kitab Al-Jami' As-Sahih adalah paling agungnya kitab-kitab dalam agama Islam, ya. Paling agungnya kitab-kitab yang beragama Islam, dalam agama Islam. Artinya apa? Kalau seandainya ada kitab-kitab yang di dalam agama Islam ini dikarang oleh para alim ulama, maka menurut Al-Hafiz Az-Zahabi itu, ya, dianggap sebagai kitab yang paling agung adalah kitabnya Imam Bukhari, ya, Al-Jami' As-Sahih. Terus dikatakan lagi, wa afdaluha ba'da kitabillahi ta'ala, dan yang paling utama di antara kitab-kitab dalam ajaran agama Islam setelah kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Artinya apa kalau begitu? Di dalam Islam, kalau kitab itu dihitung, anggaplah Al-Quran 1, maka nomor 2-nya adalah Sahih Bukhari. Ya, sumber hukum pertama adalah Al-Quran, maka sumber hukum kedua adalah hadis Nabi, ya, sunnah Rasul. Maka sunnah Rasul yang dipakai sebagai sumber hukum atau buku yang dijadikan sebagai sumber hukum setelah Al-Quran tidak ada lain adalah kitabnya Imam Bukhari, yaitu Al-Jami' As-Sahih. Nah, sekarang ada berapa yang ada di dalam kitab tersebut dari 600.000 hadis yang beliau hafal? Wa adadu ahadithihi bil mukarrar, ya, sab'ah wa tis'una wa salasumi'ah wa sab'atu alaf, ya. Ini dari belakang kali ini nulisnya, ya. Sab'ah wa tis'un, 97. Ilmu koror itu sebanyak, Pak, ya? Diulang-ulang, yang berulang-ulang, ya. Ya. Ya, wasab alaf dan 7.000. Jadi 7.397. Artinya begini, di dalam kitab Sahih Bukhari Al-Jami' As-Sahih itu ada beberapa hadis, ya, karena ada persamaan, mungkin ada 1 atau 2 hadis atau lebih gitu dipakai di dalam bab yang berbeda. Jadi ada 1 hadis atau lebih dipakai di bab yang berbeda, ya. Nah, itu kan sangat memungkinkan. Ada 1 hadis nadanya itu kalau bisa dipakai sebagai bab sholat bisa, dipakai bab yang lain juga bisa misalnya. Nah, sekarang kalau wabihazfil mukarrar, kalau dihilangkan hadis yang diulang-ulang tersebut, berarti hadis yang betul-betul murni hadis dianggap
yang berulang itu dianggap satu gitu, nah maka jumlah hadisnya adalah 2.602 hadis. Kama harrara dzalika Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana yang telah diedit dilakukan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, semoga Allah meridhoinya. Jadi dengan demikian, kalau secara menyeluruh karena ada beberapa hadis yang terulang-ulang dalam bab yang berbeda, jumlah hadisnya semuanya 7.397. Kalau yang diulang itu dinilai 1, maka jumlah hadisnya di dalam kitab Sahih Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih itu ada 2.602 hadis, ya. Bagaimana nih yang 600.000 hadis itu yang Imam Bukhari hafal matan dan sanadnya, ya. Yang Imam Bukhari hafal matan dan sanadnya 600.000, ya. Tapi enggak ditulis semua di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih karena beliau menginginkan yang ditulis itu adalah yang muttasilus sanad gitu kepada Rasulullah. Itu yang paling utama. Rijalnya harus rijal yang thiqat, yang adalah yang dhabit tuh begitu. Enggak semuanya ditulis jadinya. Baik, naikin lagi Sadirkah, kita bahas siapa itu Imam Bukhari. Ya, siapa itu Imam Bukhari? Huwa Abu Abdillah. Dia adalah bapak dari anak yang bernama Abdullah, ya. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi, ya. Namanya itu lengkapnya seperti itu. Ini jarang kali ini kita temukan yang nama yang selengkap kayak begini. Kita mah taunya itu Bukhari bukan, gitu-gitu aja tuh. Itu riwayat Imam Bukhari bukan. Siapa nama lengkap Imam Bukhari? Nah tuh ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Terus maulahum, ya itu tuannya mereka atau paling tingginya mereka itu adalah Bardizbah Al-Ju'fi karena dia adalah orang yang paling jauh yang menjadi keturunannya Imam Bukhari. Al-Farisiyul asli, ya. Asal daripada Imam Bukhari itu adalah orang Persia. Orang Persia mana tuh? Iran, ya. Kalau kita lihat sekarang Iran, maka Islamnya itu di sana Islamnya adalah Islam Syiah ternyata. Ya. Nah, berarti kalau gitu Imam Bukhari bukan orang Arab kalau begitu. Aslinya dia adalah orang Persia. Tapi kita yakin bahwa Imam Bukhari bukanlah penganut Syiah begitu. Wurida bi Bukhara fi Syawal sanah mi'ah wa arba' wa tis'in, ya, arba' wa tis'in wa mi'ah. Dilahirkan di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194, ya, Hijriah. Bukhara itu nama kampung di Persia, itu udah dekat kepada Soviet kalau nggak salah begitu, termasuk wilayah dingin, ya, termasuk wilayah dingin. Uzbekistan, Pak. Ya, maka di sana banyak terdapat, ya, corong-corong asap. Untuk apa? Untuk menjadikan rumahnya hangat dari dinginnya cuaca begitu, ya. Nah, karena banyaknya corong-corong asap di tiap rumah yang membakar kayu untuk menghangatkan rumah, maka kampung tersebut namanya Bukhara, ya. Bukhor itu cerobong asap, ya. Bukhor itu cerobong asap. Kalau bukhur itu apa namanya bukhur tuh? Kayak kita di sini menyantu yang kita bakar tuh namanya bukhur tuh, ya. Wangi-wangian yang dibakar lalu kita ambil asapnya supaya wangi ruangan atau suasana, nah itu namanya bukhur namanya, ya. Oh, bukhur yang itu yang suka dipakai buat taklim itu ya. Yang Betul, Habib itu namanya itu namanya bukhur gitu. Nah, itu diambil dari bahasa bukhor juga karena yang diambil adalah asapnya. Bukhur. Iya, Kayak bukhur. pakai dupa gitu Ustaz ya? Iya, dupa kalau bahasa kita, ya. Nah, makanya namain anak jangan Bukhari doang, ya.
Bukhari itu nisbat kepada daerah Bukhara gitu. Daerah yang banyak apanya? Cerobong asapnya, ya. Kalau kita menamakan anak kita Bukhari gitu misalnya, itu berarti kita menamakan anak kita dengan cerobong asap gitu, ya. Kalau Imam Bukhari kenapa menisbatkan namanya kepada Al-Bukhari? Karena memang dia lahirnya di situ. Ya, jadi kalau disebut Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi, lahir di Bukhara. Nah, bahasa Arabnya Al-Bukhari gitu ya. Lahir di tempat yang banyak cerobong asap, namanya Al-Bukhari gitu. Nah, kalau kita menamakan anak kita sekedar Bukhari-nya doang gitu, harapannya sih supaya pinter kayak Imam Bukhari. Tapi jangan Temen saya banyak Bukhari-nya. kami Bukhari. Iya, jangan Bukhari-nya. Kalau Bukhari kan namanya cerobong asap artinya. Ya kan? Atau kampung yang namanya Bukhara gitu, ya. Itu tempat nisbatnya Imam Bukhari, bukan nama Imam Bukhari gitu. Ya, sebaiknya kita menamakan ya yang baik-baik saja. Di sini nama Imam Bukhari kan Abdullah Muhammad, ya kan, Abu Abdullah Muhammad, nama aslinya kan Muhammad. Dia punya anak namanya Abdullah, maka dipanggillah dengan Abu Abdullah gitu ya. Tapi Bukhari itu adalah tempat kelahiran dia gitu. Nah, kalau kita ingin mengikuti Imam Bukhari, jangan Bukhari-nya, tapi tergantung kepada di mana kita lahirnya gitu. Ya. Kita kenal dengan ulama besar, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani itu, gitu kan? Maka dia menamakan dirinya seperti itu, Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar, ya, Al-Jawi Al-Bantani misalnya. Ya, namanya Al-Bantani. Kenapa dinamakan Al-Bantani? Karena dia lahir di Banten, itu begitu. Anehnya Imam Bukhari banyak yang niru-niru namanya Bukhari-nya. Tapi Imam Nawawi kagak ada yang niru Banteninya gitu. Ya kan? Ya, siapa namanya? Bantani gitu, ya. Nggak ada yang begitu. Tapi kalau nama orang Bukhari banyak. Padahal menurut saya kalau sekedar nama Bukhari doang itu nggak bagus, ya. Karena itu hanya menisbatkan diri kepada daerah cerobong asap, ya, daerah yang banyak cerobong asap, yaitu di Bukhara sana, ya, itu seperti itu. Wa bada'a birrihlah fi talabil hadis sanata ishrin wa mi'atain, ya. Dan ia memulai perjalanannya untuk, ya, menuju atau mencari ilmu, mencari hadis tahun 200 mi'atain 210, ya, 210. Jadi lahir 194, ya. Tahun 200 berarti tahun 200 kan berarti Imam Bukhari baru 6 tahun kan kalau gitu. Terus di sini 10 tahun, ya. Oh, berarti kalau gitu Imam Bukhari sudah memulai perjalanannya hadis ketika dia berusia 16 tahun, ya. Mulai dari umur 16 tahun dia sudah belajar untuk mencari hadis ke sana kemari ke guru-guru untuk mencari sanad yang muttasil. 16 tahun kemudian berarti paling tidak kalau itu misalnya sebagaimana dikatakan umur 32 tahun, karena dia butuh menyelesaikan hadis ini adalah 16 tahun. Maka ya paling tidak Imam Bukhari sudah menyelesaikan kitab besar nomor 2 setelah Al-Quran, sebegitu hebatnya, ya, ketika beliau berusia kurang lebih 32 tahun. Kira-kira seperti itu. Kalau dia langsung menulis kitabnya saat itu juga gitu, ya. Wa tanaqala fil bilad li talabil hadis. Dan ia juga berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain untuk mencari hadis. Ya. Jadi Maaf enggak Ustadz, satu. ada yang kelewatan tadi, wanas atau yatiman fi hujri walidatihi, ya. Ya. Wana sya'a yatiman, dan ia hidup dalam keadaan yatim fi hijri walidatihi, di pangkuan atau asuhan ibundanya, ya. Saya termasuk banyak membaca nih tokoh-tokoh besar
ya itu rata-rata adalah anak yatim. Ya, mulai dari Nabi Muhammad yatim, Imam Bukhari yatim, Imam Syafi'i yatim, tapi hidup menjadi orang besar. Tidak aja tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh besar yang dari kalangan dunia barat itu juga lahir dari kalangan orang susah. Mahatma Gandhi itu bukan saja dia susah dari kecilnya jadi yatim, tapi sampai dia dewasa juga tetap menjadi orang yang tidak ingin menjadi orang kaya begitu ya. Dikasih duit banyak, ya duitnya diambil, habis diambil dikasihin orang, ya nggak dipakai untuk dirinya. Itu Mahatma Gandhi, ya. Dia kan istilahnya bukan orang Islam, tapi hidupnya zuhudnya itu benar begitu, sehingga ya menjadi tokoh, menjadi besar, tapi istilahnya tetap aja miskin-miskin juga gitu kelihatannya. Namun sekali dilihat dari sisi itu ya, mungkin harta tidak jadi patokan bagi mereka. Ternyata kehebatan ilmu, kehebatan amal, kehebatan perbuatan yang ia lakukan di dalam memberikan manfaat kepada manusia, itulah yang banyak dikenang oleh banyak manusia sampai saat ini. Siapa yang kita kenal dengan Imam Bukhari? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Ya, dilihat dari segi kehebatan kekayaan nggak ada, ya nggak ada. Tapi hebatnya dia sampai sekarang dikenang banyak orang karena manfaat kehidupannya itu begitu besar bagi kehidupan manusia. Dan ini tentunya peranan sang ibu sangat luar biasa sekali nih. Ya, peranan sang ibu sangat besar sekali dalam mendidik anaknya supaya menjadi anak yang hebat. Salah satu lagi yang besar misalnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu juga orang yatim juga, ya. Kemudian pengarang kitab Al-Kasyaf, Syekh Zamakhsyari, ya. Itu juga adalah anak yang ini juga, ya, yatim juga. Nah, ada satu kisah, mungkin ini perlu diambil pelajaran bagi sang ibu kali ya. Syekh Zamakhsyari itu pengarang kitab Al-Kasyaf. Dia suka anak-anak namanya ya, main burung dulu tuh masih kecilnya. Nah, main burung nangkep tuh dia, nangkep sendiri karena memang ya mungkin nggak mampu beli, maka dia nangkap sendiri. Dia di sekitar rumahnya, di hutan-hutan sekitar rumahnya. Habis tangkap tuh burung, nah itu diikat tuh kakinya supaya nggak terbang gitu ya, karena nggak punya kandang, akhirnya diikat ya. Lalu ibunya marah-marah tuh, ya, ngomelin kepada Zamakhsyari, ya, nggak boleh burung kamu ikat-ikat seperti itu, ya, lepas sana. Kalau kamu nggak lepas, ya, nanti kaki kamu tuh seperti kaki burung katanya, begitu, ya. Omongan ibunya begitu tuh, ya. Akhirnya, ya setelah dilepas dengerin kata ibunya, tapi omongan ibu yang udah terlepas tersebut, ya, mungkin tuh jadi catatan Tuhan kali, ya. Ternyata ketika Imam Zamakhsyari lagi berlatih kuda, jatuh ya. Ya. Pas jatuh akhirnya terinjak oleh kakinya itu oleh kuda, sehingga akhirnya patahlah kakinya Imam Zamakhsyari ya. Sehingga akhirnya omongan ibunya menjadi kenyataan. Imam Zamakhsyari yang biasa nginget kaki burung, akhirnya kaki beliau tuh patah. Ya, itu diinjak kuda gitu. Itu gara-garanya Syekh Zamakhsyari gara-gara ngiketin kaki burung yang dimarahin oleh ibunya. Nah, maka ibu-ibu tolong kalau ngomong sama anak jangan sembarangan ya. Ya, jangan sampai nanti jadi Doa apa? ya, Ustaz. Jadi doa, iya, jadi doa, Iya. tapi doanya doa buruk gitu maksudnya, Iya. ya kan? Nah, itu jangan sampai. Nah, yang hebat tuh ibunya Imam As-Sudais. Ya, sama tuh Imam As-Sudais juga itu orang miskin juga tuh, orang yatim. Ya dulunya Imam Sudais nakal juga ya, tapi ibunya itu kalau marah-marah sumpah serapahnya itu luar biasa gitu ngomongnya. Kamu ini nakal, biarin nanti gede jadi imam Masjidil Haram katanya. Tuh ngomongnya begitu tuh ya. Marah tapi nyumpahinnya itu seperti itu.
biarin kamu nanti gede jadi imam Masjidil Haram. Benar akhirnya, ya, Imam Sudais jadi imam Masjidil Haram sampai sekarang tuh masih, ya. Nah, itu omongan ibu begitu mahal tuh kelihatannya. Oke. Wa qama fil Hijaz, dan ia menetap di wilayah Hijaz sita sinin, 6 tahun. Wa dakhala Syam wa Misra wal Jazirah wal Basrah wal Kufah wa Baghdad. Ia masuk juga ke wilayah Syam, Mesir, ya, Aljazair, Basrah, Kufah, Baghdad. Wah, itu kalau kita sekarang nih mau belajar ke beberapa negara seperti ini nih, Masya Allah, ya kan? Berapa banyak dana yang harus kita keluarkan karena masing-masing sekarang ini, negara ini udah menjadi nation-nation tersendiri. Syam, Suriah sekarang, ya, udah negara sendiri. Kalau kita dari Syam ke Mesir, itu kan harus punya paspor baru lagi, punya visa lagi. Dari Mesir ke Aljazair, pindah lagi ke Basrah, pindah lagi ke Kufah ke Baghdad, walaupun ini masih satu negara nih, ya, Basrah, Kufah, Baghdad ini di Irak. Tapi kan tetap saja itu membutuhkan, ya, dana dan membutuhkan surat-surat penting di dalam proses perpindahan tersebut. Dulu Imam Bukhari, karena negara itu masih menjadi satu di bawah khilafah, ya jadi masih lebih mudah masuk ke negara mana saja, itu nggak terlalu menjadi sulit dengan berbagai macam aturan. Wa kana rahimahullah ghayatan fil hifzi. Imam Bukhari itu rahimahullah adalah orang yang sangat cemerlang di dalam menghafal, ya. Dzukira anhu annahu kana yanzuru fil kitabi, disebutkan tentang dirinya bahwa dirinya apabila melihat sebuah kitab fayahfazuhu min nazratin wahidatin, maka dia sudah hafal, ya, dari kitab tersebut hanya sekali melihat saja, ya. Bayangkan dengan sekali melihat isi kitab itu hafal, tuh begitu. Itu kecerdasan Imam Bukhari. Wajar kalau memang dia dianggap dhabit namanya kalau begitu, ya. Dianggap dhabit, yaitu orang yang kuat hafalannya. Imam Syafi'i itu dia bukan saja melihat, mendengar pun itu hafal dia langsung. Maka salah satu keistimewaan Imam Syafi'i, katanya dia kalau pergi kemana-mana, ke masjid saja misalnya, itu yang ditutup adalah telinganya, ya. Selalu dia menutup telinganya. Untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai ada omongan, ada pembicaraan, ada suara yang masuk ke kupingnya. Karena kalau udah suara masuk ke kupingnya langsung hafal dia berhari-hari nggak hilang-hilang, ya. Suara apa aja, omongan apa aja yang masuk ke dalam kupingnya itu jadi bahan ingatan dia, jadinya begitu. Saking daya ingatnya sangat tinggi sekali. Maka Imam Syafi'i itu kalau jalan dari rumahnya misalnya ke masjid, dari rumahnya kemana, itu yang ditutup adalah kupingnya, begitu, supaya tidak nyantel semua perkara ke dalam kupingnya itu, begitu. Ya, jadi bahan ingatan yang berkepanjangan, gitu. Wa kana zahidan. Imam Bukhari adalah orang yang zuhud, ya. Orang yang zuhud itu artinya orang yang tidak mementingkan dunia, gitu. Cukup dunia itu hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Wara'an, ya, wara artinya dia selalu menjaga diri dari sesuatu yang dilarang Allah. Ba'idan anisalatin wal umara, jauh, jauhnya sangat jauh kalau begitu. Anisalatin daripada kehidupan sultan-sultan, wal umara dan penguasa, ya. Ini adalah ciri-ciri para alim ulama tuh begitu hidupnya, ya. Imam Bukhari jauh, nggak mau dia hidup, ya, bergelimang atau berteman dengan para sultan dan para umara. Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hambal itu orang yang paling nolak untuk diangkat jadi pejabat, ya, nggak mau dia itu. Imam Ahmad dikasih jabatan, ya, kemudian ogah sampai digebugin, ya, sampai digebugin itu untuk menjadi menteri kehakiman kalau nggak salah pada waktu itu, ya.
saking ogahnya Imam Ahmad, sementara penguasa menginginkan Imam Ahmad menjadi menteri tersebut. Imam Ahmad menolak, gara-gara nolaknya digebugin. Coba bayangkan kalau zaman sekarang, ya, jabatan itu menjadi bahan rebutan gitu, ya kan? Bahkan kalau perlu bayar pun nggak jadi masalah, ya. Dulu Imam Ahmad dikasih aja ogah, sampai digebugin masih ogah juga, ya. Sampai akhirnya juga dipenjara tuh, ya kan? Sampai suatu hari, ya, Imam Ahmad ketika berada di penjara itu dia ngirim surat kepada muridnya, ya, agar dikirimi katanya salah satu bajunya Imam Syafi'i gitu, ya. Salah satu bajunya Imam Syafi'i. Dia pengen pakai bajunya Imam Syafi'i katanya. Dan betul tuh surat itu disampaikan kepada Imam Syafi'i. Lalu kemudian Imam Syafi'i sebagai guru daripada Imam Ahmad itu menjenguknya di penjara dan menyerahkan baju yang diinginkan oleh Imam Ahmad tersebut, ya. Itu begitu. Syuja'an, pemberani, ya. Pemberani yang benar gitu maksudnya. Berani melawan ketidakadilan. Sakhiyan itu orangnya dermawan. Asna alaihi ulama fi asrihi wa ba'dahu. Beliau dipuji oleh para alim ulama baik pada masanya maupun sesudahnya, ya. Sampai sekarang kita tetap menyanjung Imam Bukhari sebagai orang hebat, sebagai ahlul hadis terkemuka. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, ma akhrajat Khurasan midlahu. Ya, tidak pernah ada lagi, ya, kampung Khurasan mengeluarkan orang yang seperti Imam Bukhari. Artinya apa? Di Khurasan tersendiri, ya, di Bukhara tempat lahirnya Imam Bukhari, itu katanya, ya, orang sekelas Imam Bukhari tidak akan pernah lahir lagi, ya. Hanya dia saja yang modelnya kayak begitu. Faqala Ibnu Khuzaimah, berkata Ibnu Khuzaimah, ma tahta adimi sama a'lamu bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahfazu min Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ya, tidak ada di bawah kulit langit. Oh, bayangin aja. Gak tanggung-tanggung di bawah kulit langit. Di bawah permukaan langit. Ada orang yang lebih tahu, yang lebih alim tentang hadis Rasulullah dan lebih menghafal terhadap hadis Rasulullah dibandingkan dengan Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Itu menurut Ibnu Khuzaimah. Artinya orang yang paling hebat dah, orang yang paling cerdas, orang yang paling tahu tentang hadis Rasulullah tidak ada lain adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Bayangin, kalau kita lihat dari kelahirannya tahun 194 Hijriah, itu kan berarti udah sebegitu jauhnya dari masa Rasulullah. Ya, sudah hampir 2 abad kalau begitu, ya. Udah hampir 2 abad. Nah, hampir 2 abad artinya kalau begitu posisi beliau kalau dilihat dari kelahiran Rasulullah itu udah sangat jauh banget begitu, ya. Sangat jauh banget. 200 tahun, ya. 200 tahun dari lahirnya Rasul. Kalau dilihat misalnya ada sahabat, ya, sahabat-sahabat terkemuka di zaman Rasulullah kan sangat banyak, ya. Tetapi anehnya yang menurut Ibnu Huzaimah, yang ahli, yang tahu, ya, tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah, ya, Imam Bukhari, yang jarak kelahirannya, ya, itu sudah ya 194 tahun 194 kan berarti 6 tahun lagi tahun 200 Masehi kalau begitu, ya. Berarti sudah 2 abad. Kalau kita catat dengan kelahiran Imam Syafi'i, ya, itu Imam Syafi'i lahir di tahun 150, ya.
waktu berbarengan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Nah, berarti jarak antara lahirnya ya, jarak lahir, saya belum catat kematiannya, jarak lahir antara Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari itu hampir 49 tahun. 94 ya, 94 ambil 150 ya, 44 ya. 194 Imam Bukhari lahir, Imam Syafi'i lahir 150. Ya 44 tahun lah kalau begitu. Maka jarak 44 tahun ini merupakan jarak satu umur, ya, jarak satu umur seseorang dewasa lah begitu 44 tahun. Seingat saya Syekh Ali Jabir kalau nggak salah tuh usianya itu 44 tahun ya, kemarin wafat beliau. Ini artinya begini, sahabat sekalian. Kalau antara Imam Syafi'i dan Imam Bukhari jarak lahirnya hampir 44 tahun itu, maka kita harus ingat nih, kita tidak bisa menyatakan begini, kenapa Imam Syafi'i di dalam kitab-kitab fikihnya tidak menggunakan hadis Bukhari gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan bodoh yang apabila kita jawab kita lebih bodoh lagi jadinya gitu, ya. Oh, kita utak-atik ke sana kemari karena begini. Padahal mah Imam Bukhari lahir 44 tahun dari kelahirannya Imam Syafi'i gitu. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i menggunakan hadis-hadisnya Imam Bukhari, ya? Padahal menurut silsilah keguruan Imam Bukhari berguru tuh kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu gurunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya lagi adalah salah satunya Imam Malik. Jadi itu guru berguru dari Imam Malik, ya, itu ahlul hadis di Madinah. Imam Syafi'i belajar tentang hadis, belajar tentang kitab Al-Muwatta di situ. Nanti Imam Syafi'i ketika belajar hadis, lalu kemudian menyusun ilmu hadis. Jadi ilmu hadis pertama itu disusun oleh Imam Syafi'i. Peletak dasar ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini nanti diterapkan oleh muridnya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal karena dia belajar ilmu hadis dengan Imam Syafi'i, lalu meletakkannya sebagai sumber ilmu, maka dia menulis kitab hadis namanya Al-Musnad, ya. Nah, Al-Musnad itu adalah karangan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu menjadi guru daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari mengarang kitab Al-Jami' As-Sahih. Nah, jadi kalau gitu semua ulama besar itu kelihatannya berguru ya silsilahnya itu sampai ke sana. Nah, kita jangan terkecoh ya kalau ada orang bilang bahwa Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis Imam Bukhari. Iya, wajar karena Imam Syafi'i sudah meninggal dunia, ya. Imam Bukhari mungkin baru berapa usianya begitu, ya. Nah, nanti saya cek lagi dah meninggalnya itu kapan begitu, ya. Kemudian wa kana mujtahidan fil fiqhi, dan beliau juga adalah orang yang mujtahid di dalam bidang fikih, ya, karena memang hadis itu menjadi sumber daripada fikih, maka wajar kalau seandainya Imam Bukhari juga orang yang ahli dalam bidang fikih. Hampir-hampir boleh dikatakan mutlak begitu ya. Imam-imam besar yang ahli hadis sekalipun dia adalah ahli fikih, ya. Imam Malik dia ahlul hadis, lahir darinya Imam Malik itu menuliskan kitab Al-Muwatta, ahlu hadis, tapi dia lebih dikenal sebagai imam mujtahid karena kita kenal beliau adalah salah satu imam mazhab dalam bidang fikih yaitu mazhab Maliki. Imam Syafi'i begitu juga, peletak ilmu hadis itu ada di Imam Syafi'i, tapi beliau adalah
Halo, sinyalnya? Halo? Freezing kayaknya itu. Kok Freezing. Sinyalnya terputus. halo sinyalnya? Oke. Mendung kali, jadi Iya. sinyal jelek. Nah, terputus. Oke. Iya, iya. Sorry. Sekali lagi Imam Syafi'i ternyata dia peletak ilmu hadis, tapi nanti prakteknya dilakukan oleh Imam Ahmad yang mempraktekkan ilmunya Imam Syafi'i untuk kemudian mengarang kitab Al-Musnad. Lalu diturunkan lagi kepada Imam Bukhari. Jadi semuanya itu ya orang ahli fikih itu menjadi imam ahlul hadis, ya. Jadi imam ahlu fikih itu menjadi guru-gurunya imam ahlul hadis. Ya, nah, tuh ini yang perlu kita perhatikan nih. Ya, jangan sampai salah kita nanti mengikuti gaya-gaya orang yang kata-katanya dikit-dikit mana hadisnya, sehingga akhirnya Imam Syafi'i terseret-seret katanya bahwa dalam karangannya Imam Syafi'i itu tidak menggunakan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya, hadis Bukhari dan Muslim itu kan cucu guru ya, cucu murid dari Imam Syafi'i. Bagaimana kakek guru menggunakan ilmu dari sang cucu yang pada waktu cucu lahir ya guru udah meninggal gitu misalnya. Baik. Walahu diqqah ajibah fi istinbatihi fil hadis. Sebentar ya, para bapak ada ini nih, ada tamu sebentar saja. Toib. Ada tamu ya. Walahu diqqatu ajibatun fi istinbatihi minal hadisi kama tashtahu bidzalika tarajimuhu fi sahihi. Ya kan? Ya mungkin dia itu mempunyai apa itu namanya? Kedudukan yang agung fi istinbatihi dan juga menetapkan di dalam hadisnya itu sebagaimana ya beliau menyaksikan sebutannya itu adalah fis sahihi pada hadisnya pada kitab sahihnya tufiya rahimahullahu fir Khortanka ya baldatun ala far khasainif min Samarkand ya. Jaraknya itu sekitar 2 farsakh dari Samarkand. Khortanka apa Ustadz juga? Samarkand tuh Uzbekistan. Khortanka. Enggak, Khortanka. Khortanka tuh daerah yang di Uzbekistan tuh yang jaraknya sih sekitar 2 farsakh dari Samarkand. 2 farsakh tuh sekitar 200 km, Pak ya. Iya. Jadi Khortan itu nama daerah di Uzbekistan. Betul. Baik, kita lanjut lagi. Ya. Walahu diqqah ajibah fi istinbatihi minal hadis. Imam Bukhari itu memiliki ketelitian yang sangat luar biasa di dalam mengambil hukum melalui hadis. Jadi Imam Bukhari itu kalau dia memutuskan fikihnya, saya belum menemukan nih kitab fikihnya Imam Bukhari itu apa gitu ya. Saya lupa atau belum pernah lihat gitu. Itu dia sangat teliti sekali di dalam mengambil hukum, istinbat hukum, kalau dia mengambilnya dari hadis. Karena memang dia ahli hadis, maka hukum-hukumnya itu, hukum fikihnya itu berdasarkan hadis. Ya, ini perlu kecemerlangan berbagai macam ilmu. Ilmu hadis itu adalah salah satu ilmu yang dibutuhkan di dalam ijtihad fikih. Ya, di sana dibutuhkan ya ilmu bahasa, ilmu tata bahasa, ilmu usul fikih, ya, tafsir dan lain sebagainya. Kama tashhadu dzalika tarajumuhu fi sahihihi, sebagaimana yang ditemukan di dalam tarjamahnya Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya.
Tuwfiya rahimahullah fi Khartanka. Ya. Beliau wafat di daerah yang namanya disebut dengan Khartanka, baldatun ala farsakha ini min Samarkand. Satu kampung kira-kira 2 farsakh min Samarkand dari Samarkand. 2 farsakh itu 90 kilo ya, 90 kilo. Lailata Idul Fitri, wafatnya pada malam Idul Fitri. Ya, sanata sitin wa khamsin wa mi'atain, tahun 256. Anisnaini wa sitina aman, dari 62 tahun. Illa talatata asyara yauman, kecuali 13 hari. Jadi umur Imam Bukhari itu ya 62 kurang 13 hari. Ya. 62 kurang 13 hari. Waqad khallafa ilman katsiran fi muallafatihi, dan sungguh dia telah meninggalkan ilmu yang banyak di dalam karya-karyanya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Wa jazahu 'anil muslimina khairan, dan semoga Allah memberikan balasan ya yang baik dari kaum muslimin. Saya kira ini aja dulu ya pembahasannya. Udah jam 2 lewat. Baik. Jam 2:06 ya. Ya. Baik. Kita apa namanya, pembahasannya itu kan ya, kita kan mustalah hadis ya, ataupun subul salam. Mungkin kalau di bulan Ramadan ini mengenai seputar Ramadan bisa kasih apa namanya, bisa beri pertanyaan tentang seputar bulan Ramadan ya. Silakan. Karena memang begitu penting sekali kehidupan kita selama bulan Ramadan agar kita bisa beristiqomah ya, tidak hanya berpuasa saja ya, melainkan kita bertadarus Al-Qur'an, dan juga kita bisa memperbaiki sholat kita yang kurang, baik itu sholat fardu maupun juga sholat sunnah ya, terutama sholat qobliyah maupun sholat sunnah ba'diyah. Baik, Bapak Ibu para asatizah yang dimuliakan Allah, silakan untuk beri pertanyaan kepada Ustadz Herman Yusuf. Ustadz Dirga, saya. Mantap Bu Nena, semangat Bu Nena, Semangat, silakan. jus korma, jus kurma. Jus kurma. Ustadz Dirga, kurmanya dijusin aja sini deh. Oh, subhanallah, bisa juga ya. Ustadz mau nanya, Ustadz, yang sedikit mengenai pelajaran ini, tapi tadi ada cuma kan Ustadz mengatakan bahwa ibu yang baik itu, ibu yang hebat itu menghasilkan putra-putra yang hebat. Al-Umu Madrasatun Ula ya Ustadz ya. Al-Umu Madrasatun Ula. Nah, bagaimana Ustadz kalau banyak saya temui itu ya, ibunya tuh taat, istiqomah gitu. Ada salah satu anaknya yang bukan main, membangkang kepada Allah gitu. Yang ibunya tuh sabar banget. Apa suaminya kurang taat atau gimana ya Ustadz ya? Itu aja pertanyaannya Ustadz. Ya. Saya sedih sekali gitu. Syukuran Ustadz. Ya, afwan. Jadi memang kalau kita ambil dulu jalur tertinggi lah gitu ya. Jalur tertinggi terhadap lahirnya orang baik dan buruk itu sebenarnya sudah dicatatkan oleh Allah semenjak anak itu berusia 4 bulan dalam kandungan ibu. Nah, ini yang disebut dengan qada dan takdirnya anak tuh di situ adanya gitu ya. Nah, kalau berdasarkan qada dan takdir tersebut, anak itu memang dijadikan anak yang baik, ya maka nanti lahir akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau takdirnya memang Allah menjadikan anak tersebut ya anak yang buruk, ya jadi nanti lahirlah orang yang buruk. Ini keimanan yang paling tinggi harus ke sana begitu ya. Kita juga harus meyakini demikian, tapi tidak boleh lepas dari kasab manusia gitu ya. Seburuk-buruknya Allah menciptakan makhluk, maka kita tidak boleh berupaya yang sekecil-kecilnya atau seburuk-buruknya untuk tidak menjadikan dia menjadi orang yang baik. Andaikan kita tahu dah nih, ya Allah menjadikan anak kita penjahat kelas dunia gitu ya, kita tahu nih misalnya takdirnya begitu,
itu tidak boleh kita lepas tanggung jawab sebagai orang tua. Anak gue mah nanti jadi penjahat dunia, ngapain gue ajarin sholat? Nggak bisa, ya. Tetap selaku orang tua tetap harus mengajarkannya kebaikan, ya, sampai dia menjadi baik. Nah, nanti bagaimana takdirnya? Ya itu udah urusan Allah. Kalau kita sudah mengajarkannya yang terbaik, maka nanti kita lepas tanggung jawab di hadapan Allah gitu. Karena nanti di hadapan Allah, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya kebaikan itu nanti kan dimintakan pertanggungjawab. Ya. Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami taati orang tua kami taati pembesar-pembesar kami, tapi mereka menyesatkan kami. Fa'atihim di'faini mil adab wal anhum la'nan kabira. Maka berikan kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu gara-gara orang tua tidak mendidik anaknya itu begitu. Jadi nanti akhirnya anak yang nakal dan tidak taat kepada Allah, dia tinggal ngajuin orang tuanya aja. Ya Allah, ini dulu saya bandel begini, saya tidak sholat gara-gara orang tua saya. Maka orang tua saya tuh siksa 2 kali lipat daripada siksaan saya. Nah, itu begitu. Maka tetap orang tua wajib mendidik anaknya. Andaikan dia tahu bahwa takdir anaknya menjadi orang jahat. Apalagi kalau nggak tahu. Ya, nggak tahu bahwa anak itu menjadi orang yang jahat, orang yang buruk. Itu perubahan-perubahan akan sangat mungkin terjadi. Ya, bisa jadi orang, kata Nabi itu, katanya ada orang yang dikatakan amalnya amal ahlu surga gitu. Amalnya amal ahli surga. Dan antara dia dan surga hanya tinggal selangkah lagi. Fayasbiqahu amalu ahlil nar. Maka dia disusul oleh amalan ahli neraka. Fayadkhuluhun nar, maka masuk neraka. Ya, dari muda, dari kecil, solehnya luar biasa. Pas mau mati, ya kan, ternyata dia melakukan perbuatan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Masuk neraka jadinya tuh, gitu. Nah, ini kan bahaya kalau begitu. Tapi sebaliknya ada orang yang antara dia dan neraka tinggal 1 langkah lagi. Tiba-tiba dia disusul oleh amalan ya yang menyebabkannya bisa masuk ke dalam surga. Masuklah dia ke dalam surga. Ada anak bandelnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Ya, di masa mudanya nggak ada kebaikannya sama sekali. Tetapi ketika menjelang akhir hayat, dia ya bertaubat kembali kepada Allah, kemudian akhirnya baik. Dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu siapa yang tahu tuh yang kayak begitu proses. Nah, maka upaya dari siapapun, dari ibu, dari bapak, itu tidak perlu mencari kambing hitam kali ya, untuk menyalahkan buruknya perilaku keturunan kita. Karena kita harus meyakini ada catatan yang paling tinggi di hadapan Allah, tapi juga selaku bapak dan ibu tidak boleh lepas dari proses pendidikan yang baik. Ingat, semuanya itu amat bergantung kepada sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Saya misalnya, anggaplah bisa mendidik anak saya. Emang pasti anak saya itu jadi orang baik pada masa tuanya nanti? Belum tentu juga. Tapi memang harapan saya kan begitu ya kan. Saya didik dari sekarang jadi orang baik, supaya tuanya juga nanti baik juga. Tapi ketentuan Allah kan beda. Ya, bisa jadi sekarang, anak saya taat-taat, sholat, ibadah, segala macam, tahu-tahu nanti ya gedenya sesuai dengan takdirnya Allah begitu. Ya bisa jadi jahat, bisa jadi apa, macam-macam bisa aja kejadian. Sebaliknya ada juga orang yang masa muda anaknya itu susahnya, bandelnya luar biasa, nggak ada kebaikannya sama sekali. Tetapi pas masa usia tuanya sesuai dengan takdir Allah berubah itu, ya, bahwa dia menjadi orang yang baik. Maka mendidik anak itu tidak bisa ditinggalkan. Sekalipun kita rasakan bahwa hasil pendidikan tersebut mungkin masih sangat nihil gitu misalnya, ya. Artinya apa tadi tuh? Kita udah kasih tahu anaknya supaya sholat misalnya, kita juga udah berdoa, terusin, jangan berhenti, ya. Karena nggak tahu kita sampai di mana batas perjuangan kita untuk mendidik anak kita dan sampai mana batas keberhasilan tersebut di hadapan Allah begitu. Kalau pada akhirnya sesuai dengan takdirnya dia harus begitu, ya sudah, kewajiban kita selesai. Nanti di akhirat kita tidak dimintakan pertanggungjawaban oleh anak kita, karena kita sudah mendidik dan mendoakannya begitu, ya. Tapi kalau kita tahu anak kita bandel, masa bodo amat dah. Akhirnya tuh anak ya tidak lagi taat kepada Allah,
tidak lagi tahu Rasulullah misalnya begitu, makin jadi aja. Nah, nanti di akhirat kita tetap dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian kita tidak mau memperbaiki anak gitu jadinya, memperbaiki pendidikan anak begitu. Jadi Ustaz, sebagai antara manusia takdir dan hidayah itu bagaimana Ustaz? Takdir dengan hidayah. ya. Kalau takdir kan ketentuan Allah dari zaman azali. Iya. Kalau hidayah itu mungkin adalah arahan Allah ya supaya orang menjadi baik, tetapi dia harus menggunakan alat-alat yang Allah sudah siapkan pada diri manusianya gitu. Bukan Allah lagi yang semata-mata yang mengatur. Hidayah itu harus ada pola pikir manusianya yang berbuat. Harus Ya, digapai ya Ustaz. Ya, harus diusahakan oleh manusianya. Kalau manusianya nggak mau mengusahakan, ya hidayahnya nggak ketemu kalau begitu. Sama lah. Berarti hidayah bisa berubah takdir Ustaz. Sangat memungkinkan kalau memang dari awal takdirnya juga ada proses yang seperti itu. Kan nanti orang ditakdirkan itu sesuai dengan jalannya Allah gitu ya. Ada yang dari baik menuju ke baik, ada yang dari buruk menuju ke buruk, ada yang buruk menuju ke baik, ada yang baik menuju ke buruk. Nah, itu nanti hidayah ada tuh peranannya di situ ya. Tapi sekali lagi ingat, hidayah itu bukan semata-mata ya pemberian Allah, tapi harus diupayakan, bahkan harus diminta bahasanya begitu. Iya. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz Dirga. Afwan Bu. Hidayah ya, hidayah ataupun takdir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Baik. Penanya kedua silakan. Ada yang ingin pertanyakan? Saya dong Dirga. Silakan Bu Febri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan Ustaz Ibu Neno tadi Ustaz. Kalau sudah seperti itu, kita kan tadi dikatakan kembali ke takdir Allah. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sebagai orang tua bagaimana sikap kita Ustaz terhadap perubahan anak itu yang kita sudah didik begitu baik, tiba-tiba dia tua seperti yang ditakdirkan Allah misalnya yang tidak kita senangi. Nah, kita udah mendidik sejak awal dengan menurut kita sudah sesuai dengan koridor sebagai orang tua yang berusaha anaknya baik. Tapi ternyata di tuanya atau di dewasanya dia berubah sikap. Itu gimana sikap kita sebagai orang tua setelah itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak Bu Febri, kewajiban kita sebagai orang tua sudah selesai. Tanggung jawab kita dunia akhirat sudah lepas. Ya. Artinya nanti kalau di akhirat itu anak menuntut, saya jadi begini gara-gara orang tua saya, gitu misalnya. Nah, Allah yang maha tahu dan kita juga yang mendidik mereka tahu, itu pasti ada penolakan. Tidak. Dulu ibu kamu, bapak kamu sudah mendidik kamu dengan baik, tetapi kamu tidak mau ya menggunakan akal pikiran kamu untuk menerima pendidikan tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau begitu kita sesungguhnya sudah selesai dari uhdatul amri namanya, dari tuntutan permasalahan. Artinya bahwa kita tidak termasuk yang diminta oleh anak wa atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan kepada orang tua saya itu 2 kali azab, 2 kali lipat. Azab 2 kali lipat dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Nah, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita sudah menyelesaikan kewajiban kita ya melaksanakan pendidikan anak tersebut, membimbing anak tersebut. Yang salah adalah kita tidak pernah peduli ya dengan pendidikan anak kita. Kita masa bodoh, dia buruk, kita biarkan keburukannya gitu misalnya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Sesakit-sakitnya, seberat-beratnya ibu mendidik, ya tetap harus mendidik, harus ngasih tahu ya cara bagaimana saja ya. Kalau cara itu nggak dituntut sama Allah ya. Yang penting ada upaya untuk mendidik terus ya, langsung atau tidak langsung. Kalau dia jauh mungkin perlu alat dan lain sebagainya, kontrol dia apakah misalnya melaksanakan sholat atau tidak dan lain sebagainya. Itu penting untuk bagi seorang ibu kepada anak-anaknya ya. Kemudian
Kayak sekarang nih bulan puasa, kalau seandainya anak itu berada di tempat yang jauh, ya mesti dihubungi. Bagaimana puasa kamu? Udah dilaksanakan belum? Terutama sih kalau mereka masih dalam kesendirian begitu ya. Itu kan kadang-kadang anak kalau sendiri bisa jadi lepas kontrol tuh begitu. Nah, kalau dia sudah berkeluarga, mungkin ada keluarganya yang mengontrolnya begitu, istrinya atau suaminya. Nah, kalau dia masih dalam kondisi sendiri kan sangat memungkinkan dia lepas dari kontrol. Nah, yang kayak begitu penting untuk seorang ibu menghubungkan terus-menerus dengan sabar untuk mempertanyakan kondisi anaknya. Ya, itu adalah bagian daripada proses pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua. Kalau itu udah dikerjain gitu, ibu udah nanya, ibu udah nyuruh, ya kan, ibu udah ngajarin, anak nggak mau dengar, udah lepas dah, ya, karena sudah sampai di situlah, ya, kemampuan sang ibu untuk memberikan ikan. Kan nggak mungkin lagi kalau anak-anak udah dewasa harus dipukul kembali gitu misalnya, dimarah-marah itu udah nggak pantas. Mereka tentunya udah punya akal pikiran yang jauh lebih baik, ya kan, ketimbang anak-anak dulu. Kalau anak kecil memang Nabi nyuruhnya begitu kok. Apabila anak sudah berusia 7 tahun nggak mau sholat, pukul, ya. Nah, tapi kalau orang udah dewasa nggak ada perintah Nabi untuk memukul orang dewasa, ya. Nggak ada perintah Nabi untuk memukul orang dewasa gara-gara dia nggak sholat. Tapi nanti dia punya hukum tersendiri dari hukum yang memang Allah gariskan, bukan dari pihak orang tua gitu ya. Kalau anak tersebut masih usia 7 tahunan sampai di usia balik, itu masih tanggung jawab orang tua berhak untuk memukul. Tapi kalau anak udah dewasa, ya, nah itu bukan lagi hak orang tua untuk memukul sang anak yang sudah dewasa. Maka melalui perhatian, ya, hubungan yang baik mungkin itu terus perlu untuk dilanjutkan di dalam proses pengawalan dan pengontrolan anak terhadap ya pendidikannya, agamanya, perilakunya dan lain sebagainya. Pokoknya asal udah diungkapin, asal udah dikerjain tuh, negur anak ya, puasa atau enggak, sholat atau enggak, ya, dan lain sebagainya, itu penting. Habis dibilangin tuh anak enggak puasa, habis dibilangin tuh anak enggak sholat, ya udah terserah dia. Yang penting selaku ibu udah ngasih tahu gitu aja ya. Namanya ibu sudah selesai tanggung jawabnya atau bapak sudah selesai tanggung jawabnya gitu. Begitu Bu Febri. Ya, izin Ustaz. Ya. Masalahnya kita ini kan orang tua masih melihat anak itu di depan kita dengan kelakuan seperti itu. Nah, sebagai orang tua kan punya perasaan. Sampai sejauh mana batas kita untuk apa ya melihat keadaan gitu kan kita juga tidak nyaman gitu Ustaz. Ya. Sampai sejauh mana kita melepas begitu saja. Selagi anak ibu itu dia masih dalam kontrol ibu gitu. Artinya kalau dia laki atau dia perempuan dia belum menikah sebenarnya. Itu masih hak ibu untuk melakukan tindakan yang terbaik yang ibu bisa kerjakan. Ya, apa saja, sejauh mana yang ibu bisa gitu, ya. Nggak perlu dibatasi. Yang kira-kira perbuatan ibu itu bisa merubah sang anak tersebut untuk berbuat yang terbaik, sampai disitulah. Kalau udah berbuat yang terbaik menurut ibu ternyata juga tidak didengarkan juga, ya sudah, itu berarti batas ambang yang sudah ditentukan oleh Allah sampai di situ, ya. Berarti anak tersebut memang sudah takdirnya dari sana kayak begitu. Ibu sudah tidak lagi bisa melawan takdirnya Allah begitu. Tapi usaha nggak boleh selesai, ya, harus terus dilakukan begitu, ya. Ya, pokoknya sejauh yang ibu bisa kerjakan, apalagi dia ada di hadapan kita, ya harus kita terus laksanakan kontrol dan pengawasan terhadap anak tersebut gitu. Dan saya katakan selagi dia belum ada keluarganya, ya. Ya, kalau dia laki-laki harusnya itu istrinya yang mengontrolnya. Kalau dia perempuan, maka suaminya yang harus mengontrolnya, kan udah pindah tanggung jawab kalau begitu. Nah, kalau dia sendiri, nah itu orang tua masih berhak untuk memberikan ya pendidikan, kontrol, pengawasan, itu penting. Jangan sampai anak dilepas begitu aja tanpa ada bimbingan. Nah, termasuk yang dikategorikan sebagai hidayah itu salah satunya juga adalah bimbingan yang datang dari orang tua. Sangat memungkinkan dorongan, motivasi, ya apapun bentuknya begitu, walaupun dalam bentuk emosi kali begitu, itu sangat memungkinkan itu menjadi hal yang dapat merubah situasi dan kondisi anak. Maka sekali lagi
jangan berhenti dan jangan putus asa untuk ya memberikan bimbingan, asuhan atau kontrol dan pengawasan terhadap anak, terutama yang masih di bawah bimbingan kita begitu. Sebab kalau seandainya kita merasa bahwa kita itu sudah selesai dan tidak mau bertanggung jawab terhadap anak yang kita asuh atau anak kita, ini dikhawatirkan nanti itu akan menjadi sebuah tanggung jawab yang nanti akhirnya sampai ke akhirat tersebut. Maka akibatnya menjadi bahaya bagi diri sang ibu atau sang bapak. Dianggapnya oleh anak itu tidak mendidiknya, yang nanti akibatnya dilaporkan kepada Allah, itulah kesalahan orang tuanya begitu. Nah, ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu tidak boleh berhenti. Ya, kalau dibilang capek, ya wajar, namanya juga proses mendidik emang capek, ya kan itu. Sekalipun anak udah dewasa, ya sampai kapan saja kalau dia masih di bawah tanggung jawab kita, itu masih tetap di bawah tanggung jawab kita. Sampai mati sekalipun, kalau dia belum ada proses perubahan kebaikan, ya tetap harus mendidiknya begitu. Kalau kita berdiam, salah ya Ustaz? Gimana? Kalau kita bersikap diam karena sering terjadi perlawanan-perlawanan, terus kita sebagai orang tua banyak diamnya, salah? Saya kira bukan jalan yang terbaik, bukan salah kali ya. Karena sikap diam juga kadang-kadang penting gitu ya. Sikap diam juga itu penting. Semestinya sih anak paham kalau ibunya diam itu mestinya berarti itu dia marah. Tahu bahwa itu ibunya marah gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang ada juga anak yang merasa ya biarin aja, ya ibu gua diam masa bodo amat. Nah, itu ada yang begitu. Iya, itu maksudnya. Iya. Nah, maka diam yang seperti itu sebaiknya jangan, karena dia tidak merasa bahwa itu adalah sikap yang terbaik untuk dirinya gitu, ya. Bahkan bisa jadi itu dianggap sebagai upaya dari sang ibu untuk tidak mau mengontrol dia begitu mungkin. Maka berbicara dan menyatakan sesuatu jauh lebih baik ketimbang didiamkan kepada anak yang tidak mengerti ini gitu. Kalau anaknya ngerti, wah ibu gua udah diam nih ya kan, ini harus ibu gua marah nih kalau begini, harus ambil tindakan yang baru, yang lain. Nah itu enak. Nah kalau anaknya nggak peduli sama ibunya diam, ya udah akhirnya makin jauh jadinya. Maka diam itu jalan yang baik, tapi bukan salah satu yang terbaik gitu ya. Enggak, karena dia emosi kan dia tidak mau menjawab gitu Ustaz. Sehingga dengan tidak mau menjawab ya kita sebagai orang tua akhirnya kita ya sudah diam saja gitu. Gimana Ustaz? Ya artinya jangan diam yang berkepanjangan. Ya, mungkin di saat emosi tidak mampu menjawab dengan baik, ya nanti kalau selesai emosinya harus diungkapkan lagi permasalahannya gitu ya. Saya katakan diam itu memang baik tapi bukan yang terbaik ya. Nabi itu kalau marah diam. Ya, di hadapan istrinya tuh kalau Nabi udah diam, istrinya paham tapi gitu ya. Maka istrinya yang mengambil tindakan ya untuk mengembalikan situasi kondisi ke yang lebih baik lagi begitu. Nah itu istri-istrinya yang ambil tindakan. Ketika Nabi ditanya mulai diam, sekali bertanya diam, nah itu udah istri-istrinya udah paham banget itu. Ini Nabi lagi kondisinya nggak bagus nih ya kan. Apa nih kesalahan saya? Itu istri-istrinya Nabi itu seperti itu ngambil tindakannya. Bukan Nabi yang disalahkan kalau begitu. Nabi itu udah marah, diam itu udah tingkat marahnya Nabi yang paling tinggi kalau buat Nabi ya begitu. Nah, yang tahu untuk memperbaikinya kembali situasinya itu adalah istri-istrinya Nabi. Tapi kan mungkin belum tentu anak kita seperti istri-istri Nabi kayak begitu yang tahu kondisi Nabi diam lalu memperbaiki diri gitu. Nah, untuk itu kita mungkin belum tentu bisa meniru Nabi kali begitu. Karena beda karakter kita dengan karakter Nabi atau istri Nabi. Sehingga berbicara itu menjadi sebuah keharusan gitu. Begitu Bu Febri? Ya, makasih Ustaz. Okay. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah jam 2:30 kita tutup aja dulu ya. Okay. Karena ini kan cuma hadirnya tuh 10 orang ya. Ya apa namanya? Nih ada keponakan saya nih. Ustadz Dirga sedikit lagi boleh nggak nih nyambung? Dikit satu detik. Boleh Bu, nggak apa-apa Bu, nggak boleh. Ustadz, bukan kan kalau sudah dewasa itu anak berargumen dengan orang tua pasti, apalagi dia pendidikannya tinggi gitu, merasa nggak mau kalah. Terus nanti kalau sampai wakullahumma ufin, walatakullahumma ufin, itu lebih marah lagi Allah, lebih murka lagi gitu. Jadi gimana Ustadz? Lebih baik diam kan kalau orang tua kalau kayak gitu. Tabok. Ya, betul. Yang dia orang tua, yang dia mestinya anak.
Ya, yang diam tuh mestinya anak gitu. Iya, sekarang mah enggak, Orang tua Ustaz. gitu. Kebalik Ustadz sekarang. Iya, makanya yang diam itu mestinya anak. Ketika sampai akhirnya anak misalnya bilang ah dan lain sebagainya, itu kan berarti sudah kesalahan lagi kalau begitu kan? Iya, tambah murka Gitu. lagi Allah. Nah, maka ya pentingnya ibu terus berbicara sampai anak itu bisa berkata baik. Nah, itu tuh di situ ya. Jadi Nasikannya, Ustaz. usaha yang terus-menerus ya, itu saya umpamakan begini, kalau kita menggali sumur kali begitu. Iya. Sumur itu udah tinggal 1 meter itu ketemu airnya gitu. Lalu kita berhenti di situ. Lalu kita katakan, ah ini sumur mah nggak ada airnya, ya kan? Padahal tinggal 1 meter. Kita sudah menggali, ya anggaplah misalnya 10 meter gitu. Tinggal airnya tinggal ditemukan 1 meter lagi kita tinggal. Kan itu namanya menggali yang 10 meter disia-siakan dengan meninggalkan menggali yang 1 meter lagi untuk bisa mendapatkan air. Gitu. Putus asa. Ya, jadi kita berhusnuzon saja. Saya berharap ini adalah ya didikan saya yang terakhir. Oh masih ada lagi? Ya terus aja lagi. Ini didikan saya yang terakhir. Besok mudah-mudahan anak saya baik. Maka mendidik dan mendoa untuk anak itu penting gitu ya, untuk dibarengin. Karena yakin doa ibu itu enggak ada yang ditolak untuk kebaikan anaknya begitu ya. Gitu. Kalau belum sampai ya yang namanya juga belum sampai, terusin lagi gitu aja ya. Memang perlu kesabaran kan dalam proses pendidikan begitu ya. Putus asa. Iya, tidak ada putus asa begitu. Yang penting usaha gitu ya, Ustaz ya. Maju terus, Ibu Nana. Ya. Ya, semangat. Allah bikin jus apa Bu Nena? Sampai akhir hayat untuk ilmu sama Ustadz Helmi. Ustadz, baik, kalau ya. anak Ustadz pal yughayir biyadih Ustadz. Pak Ilham Yasate, Pak Bilisani, Pak Ilham Yasate, Pak Bikolbi. Nah itu yang terakhir tuh paling lemah tuh kalau diam tuh Ustadz. Nah, salah satunya begitu. Jangan tabok, Bu Nena, tabok. Makanya saya bilang tadi diam baik tapi bukan yang terbaik Pak Zul ya. Ya benar setuju baik, Ustaz. tapi bukan yang terbaik. Karena yang terbaik tadi itu yang Pak Zul bilang tabok. Iya, tabok. Biadi, Ustaz, biadi. Iya, biadi. Tabok biadi dulu aja baru Pak Ilhamnya stati. Ya, tapi lihat kondisi. Iya, lihat kondisi. Iya, benar Ustaz. Gitu. Jadi memang Nabi juga sudah mengajarkan kayak begitu. Maka diam tadi saya katakan tindakan yang baik. Kan itu juga pilihan dari Nabi katanya ya kan. Pilihan dari Nabi, tapi itu bukan yang terbaik gitu. Yang terbaik ya yang ada tindakannya yang bagus melalui bicara ataupun tindakan yang lain yang lebih tepat begitu ya. Oke. Juga cukup kali. Cukup aja sampai di sini ya. Ya. Memang kalau mendidik anak tuh memang harus benar-benar sabar kali ya. Malah emang udah mendidik anak. Teori dong. Dirga. Baik, kita tutup aja dulu ya. Ya, langsung saja deh saya yang mewakili Ustadz Helmi untuk menutup kajian ini. Iya deh. Demikian apa yang disampaikan dari Bapak Haji Helmi Yusuf, semoga bermanfaat. Dan juga nanti kita akan berbuka puasa kembali, selamat berbuka puasa nantinya. Semoga ya, di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala akan memberi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Amin. Ya Allah. Demikian, ya Allah. mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Foto dulu Pak, tuh buku kamera.